warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aisy dan 6 teman saya, yaitu Febi Afifah Salfitri, Nada Salsabila, Poppy Destri Ramadina, Elvi Rahmi, Yoli Desnita, dan Nur Haliza. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Bung Hatta BP 2020. Kami sedang melaksanakan program pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Riau. Pertukaran mahasiswa ini lebih kurang berjalan selama 1 semester atau 4 bulan. Ini merupakan video pembelajaran kami yang telah terlaksana di Universitas Negeri Riau. Sebelum memasuki video pembelajarannya, saya perkenalkan teman saya terlebih dahulu. Mahasiswa tidak wajib. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dengan NPM 20162. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bung Hatta yang melakukan program pertukaran mahasiswa di Universitas Riau. Pada mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar, kami dibagi menjadi 14 kelompok. Jadi, setiap kelompok mengisi setiap pertemuan dengan materi yang telah ditentukan. Perkuliahan ini dilaksanakan via Google Meet. Lalu setelah perkuliahan usai, maka akan ada 2 sesi tanya jawab dan dipersilahkan untuk menambahkan jawaban. Setelah perkuliahan berakhir di Google Meet, maka kami akan diarahkan untuk membuat resume dari presentasi yang sudah berlangsung di Google Meet tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar. Pada mata kuliah ini, kami dimasukkan pada kelas C yang diampu oleh 2 dosen, yaitu Bapak Fendrik dan Ibu Intan Kartikasari. Dan kami dibagi menjadi 14 kelompok untuk mengisi setiap pertemuannya di Google Meet. Kemudian setelah itu kami diberi tugas untuk membuat resume dari kelompok yang tampil tersebut. Sosialisasi pembinaan kurikulum berlanjut. Jadi nanti mungkin kepala sekolah itu yang mengikuti pelatihan diberikan mindset tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pembelajaran mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia kelas PGSD 20B dengan dosen pengampu Bapak Otang Kurniaman MPD dan Bapak Dede Permana MPD. Sistem pembelajaran yang kami lalui yaitu pada awal perkuliahan pada pertemuan pertama melalui Google Meet. Di sana Bapak menampilkan RPS. Dalam RPS tersebut ada materi-materi yang akan diajarkan untuk 1 semester ini. Sesudah itu, Bapak meminta ketua dan sekretaris kelas untuk membagi kelompok sebanyak 10 kelompok. Sesudah kelompok dibagikan, masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat makalah sesuai dengan materi yang telah dibagikan, PPT dan kuis. Soal kuis yang dibuat sebanyak 12 soal, terdiri dari 10 objektif dan 2 esai. Untuk pertemuan 2-11 melalui Google Meet juga. Masing-masing kelompok mempresentasikan tugas yang telah dibuatnya. Dalam presentasi tersebut ada yang bertanya dan menambahkan. Sesudah presentasi usai, masing-masing kelompok mengirim kuis yang telah dibuatnya melalui Google Form. Dan masing-masing kelompok juga membuat notulensi untuk hasil presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk tugas akhir kami yaitu membuat dongeng. Dongeng yang dibuat harus karya sendiri. Naskahnya dibuat beserta ilustrasinya. Dongeng tersebut di-upload melalui YouTube kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia SD kelas 20B, selain mendapatkan tugas kelompok, kami juga diberikan tugas secara individu, di mana tugas ini pada pertemuan ke-12 dan 13 diberikan. Pada pertemuan ke-12, kami diminta untuk menelaah sebuah video, di mana video tersebut berdurasi 5 menit dan kemudian kami dapat menganalisisnya setelah kami menonton video tersebut. Video itu menceritakan bagaimana peran guru yang baik dalam melakukan pembelajaran, serta hal-hal apa saja yang guru berikan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13, kami diminta untuk menganalisis kasus. Dalam menganalisis kasus ini, kami diberikan 2 buah video sebagaimana halnya yang tertera pada layar. Video pertama menjelaskan siswa kelas 4 SD yang lupa cara membaca, dan video satu lagi tentang dampak 1 tahun kelas online. Nah, setelah kita dapat menonton video ini, maka kita dapat menganalisis kasus yang terjadi pada hal yang terjadi ini. Kita diminta untuk hal apa saja yang harus dilakukan kita sebagai calon guru. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Metode parafrase juga bisa digunakan. Itu juga untuk tidak hanya keterampilan menyimak sebenarnya. Itulah meningkatkan daya simak juga. Apa nih, duduk apa nih? Di sini duduk apa nih? Dan juga merangkai kata. Jadi cerita juga. Pembelajaran matematika Sekolah Dasar Universitas Riau dengan 2 dosen pengampu, yaitu Bapak Zetra Zainul Putra, PhD, dengan Bapak Muhammad Fendrik, SPD, MPD. Saya dan teman-teman saya sebagai mahasiswa program MBKM Pertukaran Mahasiswa ke Universitas Riau masuk ke kelas A, di mana kelas A itu merupakan kelas bilingual yang memakai 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan absennya 30 menit sebelum melakukan Zoom meeting, kita disuruh dulu mengisi absen di Google Classroom dengan membaca artikel tersebut dalam bentuk bahasa Inggris, bisa dilihat dari layar. Setelah itu kita menuliskan apa yang kita pahami atau apa yang kita mengerti dari artikel yang kita baca tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Matematika SD. Pada pertemuan 5, kami diberikan kuis oleh dosen terkait dengan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 5, di mana kuis ini dilakukan pada Google Form, yang linknya diberikan pada Google Classroom. Setelah itu, kami disuruh untuk merancang ATP dari kurikulum, yang dimana tugas ini diberikan per kelompok sesuai dengan kontennya. Dan tugas ini dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Dan pada pertemuan 8, kami melakukan ujian tengah semester, di mana soalnya diberikan oleh dosen pada Google Classroom. Selanjutnya, pada pertemuan 9 dan 10, kami disuruh untuk menganalisis buku Matematikawan Muda yang berisi tentang pecahan, desimal, dan persen, di mana buku ini dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris. Setelah itu, pada pertemuan 11, kami disuruh untuk melakukan pengolahan data, menentukan main, rank, median, dan modus. Dan pada pertemuan 15, kami diberikan tugas terkait dengan analisis buku teks yang ada di Indonesia dan Jepang mengenai materi matematika, di mana tugas ini diberikan per kelompok sesuai dengan modul yang diberikan oleh dosen pada Google Classroom. Itulah mengenai tugas pada mata kuliah matematika. Saya ucapkan terima kasih.